Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Kita kembali ngaji tentang Islam di Jawa, khususnya tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Kalau kita membicarakan Islam di Jawa, paling tidak banyak rujukan-rujukan yang sudah menceritakan itu. Tetapi setelah saya pelajari, saya teliti dengan agak cermat itu ya. Awal mula dari Islam di Jawa itu dimulai dengan penyebutan beberapa istilah-istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kafur, yaitu kapur barus, kafur gitu. Tapi kita tidak akan membicarakan itu, ada tempatnya tersendiri, kita nanti akan membicarakan bagian tentang itu. Tapi yang ingin saya bicarakan di sini adalah selain kata kafur itu yang sudah diarabkan menjadi bahasa Arab, yang kemudian dalam istilah-istilah ulumul Quran disebut dengan mu'arab, ada cerita lain, yaitu cerita tentang Aji Soko dan agama Islam. Cerita-cerita ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab lama di Jawa. Kalau kita mau mencoba mengulik dan mau membaca beberapa serat ataupun babat gitu ya. Di antara beberapa rujukan di dalam cerita ini ada dua bagian yang mesti kita pahami. Yang pertama, ada bagian cerita yang menceritakan bahwa hidupnya semasa dengan Nabi Muhammad, dan ada bagian cerita yang menceritakan bahwa hidupnya adalah semasa dengan kerajaan Rom atau Turki ya, masa yang biasa disebut dengan Raja Rom gitu. Nama dari Aji Saka ini disebutkan oleh beberapa sumber. Ada yang menggunakan nama Aji Saka, Kaji Saka, ada yang menyebut dengan nama Empu Sangka Adi, dan beberapa nama istilah yang lain. Beberapa sumber yang menceritakan ini ada yang bersumber dari Jawa Barat itu ya, Jawa Barat, ada yang bersumber dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antara beberapa sumber dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah Serat Babat Kondo yang naskahnya ada di Perpustakaan Nasional yang sudah dikaji oleh beberapa peneliti. Aji Soko diceritakan dalam Serat Babat Kondo ini. Ringkasannya adalah tersebutlah Empu Anggajali di Pulau Majeti atau Pulau Majeli yang mempunyai seorang putra tampan bernama Empu Sangka Adi. Empu Sangka ini kemudian masuk agama Islam. Lalu setelah masuk agama Islam, ia mendengar berita bahwa di Medang Kamulan ada seorang raja yang suka memakan daging manusia. Kemudian Empu Sangka Adi ini pergi ke daerah di mana raja ini ada. Raja ini kemudian dalam cerita-cerita di Jawa itu disebut dengan Raja Dewata Cengkar atau Prabu Dewata Cengkar gitu. Aji Saka kemudian mengajarkan beberapa ilmu termasuk Aksara Hana Caraka. Versi ini yang penting di sini saya ingin menyebutkan adalah Aji Soko disebut dengan Empu Sangka Adi dan telah memasuk agama Islam. Itu menurut Serat Babat Kondo yang dikaji oleh beberapa peneliti, yang salah satunya dikaji dalam suatu buku atau berjudul Inventarisasi Sastra Jawa Pesisir sebelum abad 20. Sumber yang lain berasal dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat itu juga banyak naskah di Jawa Barat yang sudah dikaji oleh banyak peneliti ya. Di antara peneliti-peneliti itu adalah Mamat Ruhimat
dan kawan-kawan yang meneliti cerita tentang Aji Saka ini dari sumber-sumber yang ia temukan, diantaranya terdapat dalam sejarah Galuh, Cariyos Wiwitan Raja di Pulau Jawa, kitab sejarah Sumedang, Aji Saka, Cerita Bumi Sagaluh, Wawacan Sejarah Galuh, Babat Aji Saka, dan seterusnya. Dalam cerita sejarah Galuh, di antara beberapa sumber yang disebut oleh Mamat Rukimat itu, Aji Saka disebutkan begini, Ratu Galuh mempunyai 4 pelayan, Ki Bondan, Ki Bonde Jaya, Ki Bonde Suro, dan Ki Bonde Jali. Ki Bonde Suro dan Ki Bonde Jali menjadi pandai besi. Ki Bondan diangkat menjadi raja. Ratu Galuh kemudian bertapa bersama Ki Bonde Jaya. Ratu Galuh bergelar Ajar Gunung Padang. Ki Bonde Jaya bergelar Ki Kuwubungur atau Ki Kures. Ki Kures berputra Begawan Dursila. Begawan Dursila berputra Kaji Saka. Kaji Saka ini kemudian pergi ke Mekah berguru agama Islam kepada Nabi Muhammad dan diangkat menjadi sahabat Nabi Muhammad. Cerita terus agak panjang gitu ya, tapi inti dari cerita di dalam sejarah Galuh ini bahwa Aji Saka bertemu dengan Nabi Muhammad dan diangkat menjadi sahabat Nabi Muhammad. Selain dari sejarah Galuh ya, ada juga sumber yang bersumber dari versi Serat Manik Maya yang juga telah dikaji oleh banyak peneliti, diantaranya oleh Slamet Riyadi ya, dalam satu buku khusus tentang Aji Saka itu berjudul Makna Simbolik Legenda Aji Saka. Dalam sumber Serat Manik Maya ini disebutkan bahwa Aji Saka ini adalah anak dari Resi Anggajali yang disebut sesuai dengan isi kitab Musaror dari Rom, mempunyai anak laki-laki tampan diberi nama Abu Saka. Jadi nama Abu Saka tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa nama, ada yang menyebut Empu Sangka Adi, Aji Saka, ini disebut Abu Saka. Setelah dewasa anak itu bersahabat dengan Nabi Muhammad. Namun persahabatan mereka tidak berlangsung lama karena Abu Saka terbuai rayuan Ijajil untuk menjadi muridnya. Dengan rasa menyesal atas kesalahannya, Abu Saka kemudian meminta maaf kepada Nabi Muhammad, kemudian belajar kepada Nabi Muhammad kembali dan meminta izin untuk mengembangkan ilmu itu yang telah dipelajari dan mengembara. Sebelum berangkat, Abu Saka namanya diganti menjadi Aji Saka karena ia mencoba menguji kesaktian Nabi Muhammad dengan bersembunyi di dalam Saka gitu. Kepergian Aji Saka ini diikuti oleh 2 sahabatnya yang kemudian disebut dengan nama Dora dan Sembada. Kalau cerita-cerita yang lain ada nama-nama misalnya Hana dan Setuhu gitu. Nah, beberapa cerita ini menceritakan semua bahwa Aji Saka ini bertemu dengan Nabi Muhammad, telah masuk Islam, lalu mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari Nabi Muhammad itu, mengembara sampai pengembaraannya itu ke tanah Jawa. Karena mendengar Prabu Dewata Cengkar di tanah Jawa itu suka makan daging manusia gitu. Cerita yang ada di dalam Serat Manik Maya ini agak panjang gitu, tapi saya singkat, cukup padat itu saja yang yang inti dari cerita dari Serat Manik Maya. Ada juga dari Serat Aji Saka yang juga dikaji oleh Slamet Riyadi itu menceritakan bahwa Aji Saka ini pergi ke Mekah. Selama di Mekah, Aji Saka diperkenalkan dengan para sahabat Nabi, diantaranya dengan sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad ya. Ketika keempat sahabat itu diutus Nabi untuk memeriksa sumur Zam-Zam yang dikabarkan berbau kurang sedap saat itu karena tercemar, Aji ikut bergabung di situ. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata air Zam-Zam itu tidak tercemar apapun. Ceritanya di sini juga agak panjang, tapi inti dari itu adalah Aji Saka bertemu dengan Nabi Muhammad. Cerita-cerita yang lain itu disebutkan di dalam, kalau kita baca Jangka Jayabaya ya, itu ada beberapa versi. Jangka Jayabaya itu ada versi Jangka Jayabaya Gancaran.
Di dalam Jangka Jayabaya Gancaran itu yang sudah beredar di banyak toko buku ya, versi transliterasinya, ada menceritakan Prabu Jayabaya di situ, tapi juga di situ juga diceritakan tentang Aji Saka. Aji Saka datang ke Jawa diutus oleh Sultan Rom bernama Sultan Golbah. Kerajaannya ada di Brusa. Sang Sultan menitahkan Patih Amir Sam untuk mengisi Pulau Jawa karena mendapat mimpi rombongan berangkat disertai Joko Sengkolo atau Joko Aji Soko yang disebut sebagai pelarian dari Arab. Mereka mendarat di Gunung Kendeng atau Wukir Kondo. Akan tapi rombongan banyak yang meninggal. Dalam cerita ini Aji Saka kemudian diceritakan bersama beberapa rombongan karena di Jawa banyak yang meninggal utusan-utusan dari Sultan Rom ini. Kemudian Sultan Rom ini meminta para arif atau pendeta yang dipimpin oleh Pendeta Usman Aji untuk memimpin penumbalan di tanah Jawa sebelum diisi penduduk kembali. Setelah sampai di Jawa, Pendeta Usman Aji menemui murid yang bertapa di Gunung Hyang yang bernama Aji Saka. Pendeta Usman Aji ini, Aji Saka dan juga para arif kemudian menumbali tanah Jawa atas utusan dari Sultan Rum. Cerita ini menggambarkan satu cerita bahwa ada dua versi cerita tentang Abu Saka, Aji Saka, Kaji Saka atau Pendeta Sangka Adi ini. Satu versi menceritakan tentang Aji Saka itu semasa dengan Nabi karena bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi cerita yang kedua adalah cerita di mana Aji Saka ini diutus oleh Sultan Rom untuk mengisi tanah Jawa dengan beberapa rombongan dan kemudian untuk menumbali tanah Jawa agar bisa ditempati oleh orang-orang yang utus oleh Sultan Rom tadi. Beberapa cerita dari Abu Saka ini atau Aji Saka ini kalau kita hubungkan dengan beberapa cerita tentang Prabu Dewoto Cengkar yang ada dalam cerita ini, maka cerita Abu Saka itu disebutkan bersamaan dengan adanya Prabu Dewoto Cengkar yang kemudian kerajaan itu nanti menjadi Medang Kamulan. Cerita itu ternyata disebutkan juga dalam Babat Prambanan. Sumber Babat Prambanan ini juga telah ditransliterasi ke dalam aksara Latin ya. Lah Prabu Dewoto Cengkar itu disebut tahunnya itu sekitar tahun 1099 Saka. Nah, tahun 1099 Saka ini kalau begitu, kalau kita mengambil patokan dari Babat Prambanan ini dan mengambil dasar dari cerita-cerita yang sudah ada tadi, maka dua cerita itu perlu kita tafsirkan kembali. Kalau catatan dari Babat Prambanan ini kita terima, maka cerita-cerita tentang pertemuan Aji Saka dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu dapat ditafsirkan sebagai pertemuan yang hubungannya adalah barzakhi, atau pertemuan-pertemuan yang kalau di dalam tasawuf yang disebut pertemuan barzakhi itu sudah biasa terjadi di antara para ahli tirakat, ahli gentur bertapa dan seterusnya, itu sangat bisa ditafsirkan ke arah itu. Tapi kalau versi cerita yang pertama itu yang kita terima, maka cerita bagaimana Aji Saka bersama rombongan, bersama Pendeta Usman Aji dan seterusnya yang menumbali tanah Jawa itu, maka cerita yang bagian kedua ini dapat kita kembali untuk kita tafsirkan. Tetapi yang penting adalah dalam semua cerita ini Aji Saka digambarkan telah masuk Islam, kemudian menyebarkan apa yang diterima, dimiliki ke dalam masyarakat di Jawa. Cerita yang kedua dan yang pertama tadi juga membawa pengertian bahwa ada isyarat yang dihubungkan dengan Aji Saka itu berhubungan dengan Hono Coroko ya. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonya Monggo Botongo, kan sering begitu. Sering diartikan bahwa Hana Caraka ini di dalam beberapa
pengertian-pengertian yang sekarang itu ada utusan gitu, ada utusan Honocoroko Dotosowolo gitu. Utusan ini kemudian saling sawolo adu argumentasi sampai berperang. Podojonya sama-sama kuatnya, keduanya ini sama-sama kuatnya. Monggo botongo, maka keduanya karena sama-sama kuat akhirnya menjadi batang atau mati gitu. Nah, penafsiran ini setelah kami diskusikan, setelah kami teliti dan setelah kami resapi itu, kami memiliki makna yang lain selain dari makna itu. Jadi Honocoroko itu Aji Saka memberi isyarat kepada masyarakat Jawa bahwa telah datang seorang utusan. Utusan itu siapa? Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita ini disampaikan ke Jawa, saling sawolo orang-orang yang menerima berita itu. Dan ketika saling sawolo ini podojoyonya mereka masing-masing sama kuat, antara yang membawa berita ini dengan yang menerima berita itu. Mungkin terjadi debat dan adu argumentasi dan seterusnya, terus monggo botongo. Maka kemudian tebaklah. Botongo itu bukan bermaknanya batang, tapi monggo botongo, monggo dibatang, ditebak. Akhirnya kita mengerti bahwa dari isyarat Honocoroko ini bahwa berita tentang utusan Nabi Muhammad itu akhirnya diterima di Jawa oleh para penyebar Islam setelah itu. Maka isyarat-isyarat yang diberikan oleh Aji Saka ini memberikan pengertian bahwa ternyata utusan yang dimaksud itu yaitu Nabi Muhammad SAW itu akhirnya diterima di Jawa gitu. Mungkin cerita ini tidak bisa diterima oleh sebagian orang, tapi mungkin bisa diterima sebagian orang. Anggap saja bahwa cerita ini memang cerita yang bisa diterima atau tidak. Tapi yang jelas bahwa cerita ini telah ditulis oleh berbagai serat, babat dan seterusnya, dan ada di tanah Jawa. Dan bagi mereka yang mungkin tidak setuju dengan cerita ini ya tidak masalah juga, namanya cerita, bisa Anda setuju atau tidak gitu. Tapi bagi mereka yang mengerti sumber-sumber babat, sumber serat sebagai historiografi Jawa, akan mempertimbangkan cerita ini sebagai bagian dari fase di mana Islam itu telah dikembangkan secara lebih awal, bukan hanya pada masa Sunan Ampel gitu, tapi ternyata ada juga masa di mana Aji Saka telah mendahului itu bersama dengan rombongan-rombongan dari Rum gitu, atau bersama atau semasa dengan Nabi Muhammad kalau kita memakai patokan dari Aji Saka yang bersuhbah dengan Nabi Muhammad. Tentu saja apa yang saya ceritakan ini bisa dibantah atau bisa dikoreksi atau bisa diberi makna dan tafsir menurut apa yang diterima atau menurut apa yang dimiliki oleh para pembaca atau pemirsa ya, itu tidak masalah karena ini cerita. Tapi kalau bagi mereka yang mencoba untuk merumuskan historiografi Islam di Jawa, mereka harus mengkaji isyarat-isyarat Honocoroko ini, dan juga kedatangan Aji Saka ini bagian dari cerita-cerita di mana penyebar Islam awal datang ke Jawa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya mohon maaf, ada kekhilafan saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.